Selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa kelas 10 SMA 3 Pangkalan Bun. Kembali bertemu dengan matematika wajib, materi pertidaksamaan mutlak. Ini adalah video ibu yang kedua berhubungan dengan pertidaksamaan mutlak. Video yang sebelumnya ibu menyampaikan tipe pertama atau jenis pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak. Saat ini ibu akan jelaskan tipe yang kedua, jenis yang kedua dari judul materi pertidaksamaan nilai mutlak. Mari kita saksikan bersama-sama. Tanda sama ya nak ya, seperti yang video sebelumnya. Kalau pertidaksamaan itu tandanya jelas. Ini apa? Ini tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, untuk tipe yang kedua ini, ibu tunjukkan ke kalian. Tipe yang kedua ini sebenarnya hanya ada dua jenis, yaitu kurang dari dan lebih dari. Tipe dari pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan dengan baik ya. Tipe yang pertama ini pakai tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nilai mutlak dari fungsi f(x) kurang dari nilai mutlak dari fungsi gx. Nilai mutlak dari fungsi f(x) kurang dari sama dengan nilai mutlak dari fungsi gx. Nilai mutlak dari fungsi f(x) lebih dari nilai mutlak dari fungsi gx. Nilai mutlak dari fungsi f(x) lebih dari sama dengan nilai mutlak dari fungsi gx. Penyelesaiannya cuma ada dua jenis, tergantung tanda aja, kurang dari atau lebih dari. Perhatikan dengan baik. Cara menyelesaikan untuk tipe yang kedua ini, kalau bentuknya seperti ini, penyelesaiannya kedua ruas dikuadratkan. Sebenarnya ada 4 cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Tetapi ibu memilih cara yang paling sederhana, yang ibu anggap bisa lebih cepat untuk kamu pahami, yaitu kedua ruas dikuadratkan. Kalau kedua ruas dikuadratkan, otomatis tandanya tidak berubah. Kalau di soal dia pakai kurang dari, ya kalau di penyelesaian dia tetap pakai kurang dari. Hanya saja kedua ruasnya dikuadratkan. Tanda tidak berubah ya. Bisa dilihat sendiri. Tapi hanya fungsi dari kedua ruas dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Ibu ambil satu contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuknya seperti ini. Perhatikan. Bentuknya seperti ini. Mutlak fungsi 2x min 3 kurang dari mutlak fungsi 3x plus 1. Ya, tadi penyelesaiannya tanda tidak berubah, tetapi kedua ruas dikuadratkan. Ayo perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua ruas dikuadratin dulu. Ibu tulis ya di sini. Ibu ubah ini menjadi tanda kurung. Ini awalnya adalah tanda mutlak. Tanda mutlak itu ingat garis 2, bukan kurung ya. Garis 2. Itu notasi dari nilai mutlak. Ibu ubah ke kurung dulu. Ibu bisa tulis 2x min 3 dikuadratkan. Kurang dari 3x plus 1 dikuadratkan. Langkah kedua atau langkah berikutnya, yang di ruas kanan pindah dulu ke kiri. Kalau dia pindah ke kiri otomatis berubah tanda kan. Yang plus jadi min. Jadi ibu bisa tulis 2x min 3 pangkat 2 kurang 3x plus 1 pangkat 2. Karena yang kanan sudah pindah ke kiri, otomatis jadi 0. Ya, karena dia sudah pindah, berarti yang di ruas kanan adalah 0. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan salah satu bentuk dari pengkuadratan. Kamu pasti pernah melihat ini di SMP ya. Bentuknya seperti ini, nak. Ada A ditambah B dikali
A dikurang B. Ada yang ingat ini bentuk penyederhanaannya jadi gimana kalau dikali silang? Otomatis ya, A kali A kali min B, B kali A, B kali min B. Nah, akhirnya bentuk kali silang ini bisa berubah, ini berubah jadi seperti ini bentuknya. A kuadrat min B kuadrat. Ini nanti akan kita jabarkan ke sini. Jadi bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu bisa diubah ke bentuk ini. Ya, bentuk yang ini, perkalian silang ini bisa berubah jadi pengkuadratan. Bentuk pengkuadratan ini bisa berubah jadi perkalian silang ini. Jadi bentuk soal kita yang ini tadi bisa diubah ke bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat. Anggap yang ini A-nya, yang ini B-nya. A kuadrat kurang B ini kuadrat. Berarti kita ubah ke bentuk ini. A plus B kali A min B. Yang ini A, yang ini B. Oke, Ibu jabarin ya. Lihat dengan baik. A plus B, ini A-nya. Berarti Ibu tulis 2X min 3 ditambahkan tambah B tambah 3X plus 1 kali A kurang B. 2X min 3. Karena dia pakai kurang, Ibu kasih kurung dulu di sini. Ibu tulis kurang ya. Karena dia pengaruh ini tandanya. Kalau dia pakai kurang, pengaruh. Dengan yang di belakangnya. Kurang dari 0. Oke, ini bisa diberesin. Ini dengan ini jadi berapa? 2 dengan 3 jadi 5X. Min 3 plus 1 min berapa? 2 kali. Karena ini mau Ibu jabarin, ini anggap aja min 1 kali ke dalam kan. Jadi bisa Ibu tulis 2X min 3 min 3X min 1. Tadi min kali 3X min 3X. Min kali plus 1 min 1. Oke. Ini tetap Ibu tulis dulu 5X min 2 kali. Ini jabarin 2X dengan 3X. 2X kurang 3X. Min 1X. Ini min 3, min 1. Utang 3, utang 1. Utang 4. Oke. Di SMP, kalian sudah belajar cara memfaktorkan. Ini sudah cara bentuk faktor. Nah, bentuk ini kalian ubah dulu ke pembuat 0 namanya. Artinya, kalian mau cari nilai X-nya ini berapa? Dengan cara persamaan ini diubah ke sama dengan 0. Itu nama bahasanya pembuat 0. Jadi bisa Ibu tulis gini. 5X min 2 sama dengan 0. Mau cari X kan? Berarti min 2 pindah ruas. Berarti 5X min 2 pindah ruas jadi 2. X-nya jadi 2 per 5. Yang di sebelahnya ini min 1X min 4 sama dengan 0. Min 4 pindah ruas. Jadi 4. Jadi X-nya 4 per min 1. X-nya berapa nak? Min 4. Oke. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Ya. Setelah itu kita mau bikin garis bilangannya dengan memasukkan angka ini ke dalam garis bilangan itu. Nanti kita akan bikin batasnya, daerahnya. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Dan semua daerah itu kamu uji satu-satu. Kita coba ya. Seperti Ibu bilang tadi, X-nya ada 2, min 4 dengan 2 per 5. Mana kira-kira yang lebih kecil ini? Min 4 atau 2 per 5? Kalau Ibu bikin garis bilangannya, kira-kira yang mana duluan ditulis? Oke, otomatis ini min 4 ya. Min 4
2/5. Nah, yang Ibu bilang tadi ada 3 daerah itu, ini anggap yang min 4 ke sebelah kiri, itu anggap daerah 1. Yang antara min 4 dengan 2/5 itu anggap daerah 2. Yang lebih dari 2/5 itu anggap daerah 3. Ya. Kamu harus tahu angka-angka atau bilangan di daerah itu. Nah, contoh kayak di daerah 1. Ini kan batasnya min 4. Berarti semakin ke kiri ini kan makin kecil kalau di garis bilangan. Berarti kalau ini min 4, berarti di sebelah sini ada min 5, ada min 6, min 7, min 8, min 9, atau min 10, min 25, min 100, atau min berapapun. Tetapi dia makin ke kiri itu makin kecil nilainya. Bisa dipahami ya? Berarti angka di daerah 1 itu batasnya dari min 4, min 5, sampai seterusnya. Kemudian di daerah 2. Daerah 2 ini antara min 4 dengan 2/5. Nah, berapa kira-kira bilangannya? Ada min 4 ya, berarti anggap aja di sini ada min 3 di daerah 2. Ada min 2, ada min 1. Ada berapa lagi? 0. Ada 0 nggak di sini? 0. Ada 1. 1 di mana kira-kira? Apa daerah 2, apa daerah 1? Daerah 3. Di sini ada 2/5. 2 bagi 5. Di mana letak 2/5 itu? 1 lebih kah? Atau antara 0 dan 1? 2/5 itu antara 0 dengan 1. Otomatis 1 itu ada di daerah 3. Berarti daerah 3 ini udah bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 100, 10, sejuta. Yang pasti positif. Berarti makin ke kanan, makin besar. Bisa dipahami sampai di situ? Karena, kenapa Ibu sampaikan ini? Kalian harus memilih, memakai angka di sini nanti untuk menguji daerah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui tanda positif atau negatif. Kalau sejauh ini masih bingung, makin ke depan nanti makin paham. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Baik, Ibu anggap paham lah. Kita akan melanjut ke menguji seperti yang Ibu bilang tadi. Kita uji ya. Kita uji. Ibu mau ambil sampel di daerah 1 dulu. Ibu mau bilang uji daerah 1. Kita mau uji daerah 1 itu, kita ambil X-nya. Tadi di daerah 1 kan kita tahu batasnya min 4 tuh. Ada min 5, terus makin ke kiri ada min 5, min 6, min 7. Kita ambil salah satu dari bilangan ini. Kita masukkan ke sini. Apakah nanti nilainya, tandanya positif atau negatif? Tujuannya hanya untuk melihat tandanya. Ya, jadi kita ambil satu angka di daerah 1, tetapi tidak boleh batas. Batas jangan diambil. Karena batas itu seperti batasnya tidak boleh diambil. Kalau Ibu mau ambil, Ibu ambil yang paling dekat aja ya, karena angkanya kecil, lebih kecil itu. Ibu ambil min 5. Ibu masukin ke sini. Ibu tulis dulu para tidak samaannya, Ibu tulis 5x min 2 kali min 1x min 4 kurang dari 0. X-nya min 5, masukin ke sini. Berarti Ibu bisa tulis 5 kali, kasih kurung aja ya, min 5 min 2 kali min 1, X-nya diganti min 5, min 5 min 4 kurang 0. Min 5 kali min 5 otomatis min 25. Min 2 ya, kali min 1 kali min 5 ini 5 kurang 4 kurang 0. Oke, min 25 min 2. Utang 25, utang 2. Utang 27. Kali 5 kurang 1, 4. 1. Yuk lihat.
Min 27 dikali 1 itu berapa? Min 27. Bisa dipahami sampai sini? Jadi daerah 1 seperti yang gue bilang tadi, yang penting bukan angkanya tapi tanda. Berarti daerah 1 tandanya negatif. Dari mana negatif? Dari negatif 27. Bisa dipahami sampai situ? Sekarang kita melanjutkan ke daerah 2. Kira-kira daerah 2 gimana? Pakai angka berapa maunya? Yang mudah. Betul sih, sampingnya aja ya. Ibu uji. Uji daerah 2. X-nya mau ambil berapa? Yuk kita lihat. Daerah 2 itu antara min 4 dengan 2/5. Tadi ada min 3, ada min 2, ada min 1, ada 0. Ini boleh kau pakai salah satu. Ambil satu aja, uji. Masukkan ke pertidaksamaan ini tadi untuk mengetahui tanda. Untuk ibu pilih yang paling mudah aja ya. Ibu pilih angka 0. Karena 0 itu kalau dikali paling mudah. Ibu ambil 0. Ibu ambil dulu. Pertidaksamanya ibu pilih 5x min 2 kali min 1 x min 4. Kurang dari 0. Masukin ya. 5 kali 0 kurang 2. Min 1 kali 0 kurang 4. Gak kelihatan. Oke, ini min 2. Ini min 4. Min 2 kali min 4, 8. Plus ya. Berarti daerah 2. Plus. Oke. Sekarang uji daerah 3. Ibu ambil daerah 3 ini berapa ya? Paling mudah tuh. Oh, ada 1. Enak dia kalau 1. Pakai 1 ya. Boleh kok pakai 2, pakai 3 atau berapapun boleh. Yang penting lebih dari 2/5. Ibu masukin ya. Betul dulu pertidaksamaannya. 5x min 2 kali min 1 x min 4. Kurang dari 0. 5 kali 1 kurang 2. Kali min 1 kali 1 kurang 4. 0. 5 kurang 2. 3. Min 1 kali 1 itu min 1. Min 1 min 4. Utang 1 utang 4. Utang 5. Berapa nih? 3 kali min 5 min 15. Min ya. Berarti daerah 3 itu min. Oke, ibu harap bisa dipahami sampai sini. Ibu akan jelaskan ke langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir ini menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian ini, Nak, lihat ke soal. Ibu akan tulis menentukan daerah penyelesaian. Oke, penyelesaian ini berdasarkan pertidaksamaan. Di soal dia pakai tanda kurang dari 0. Catatan ya, kalau di soal itu pakai tanda kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kamu tahu nih angka atau bilangan atau tanda yang kurang dari 0 itu tandanya positif atau negatif? Atau bilangannya positif apa negatif kalau dia kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0? Otomatis dia daerah negatif kan kalau kurang dari 0. Sekarang kalau dia soalnya dia pakai lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, berarti bilangannya positif atau daerah positif. Nah sekarang
Di soal dia pakai tanda kurang dari 0. Berarti daerah penyelesaiannya itu daerah negatif. Lihat di garis bilanganmu, itu daerah negatif yang mana? Daerah negatif itu ada di daerah 1 dan 3. Berarti di sini penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya. Karena daerah 1 negatif, daerah 3 negatif. Berarti Ibu bisa tulis daerah penyelesaian itu daerah 1 atau 3. Yuk, sekarang bikin daerahnya. Pemahamannya seperti ini, nak. Perhatikan dengan baik. Di daerah 1, batasnya kan min 4 tuh. Min 4 semakin ke kiri, dia tuh makin kecil apa makin besar? Tadi kan ada min 5, min 6, makin besar utangnya nih. Utang 5, utang 6, utang 7. Karena utangnya makin besar, berarti dia semakin kecil nilainya. Ya kan? Berarti HP-nya, karena batasnya itu 4, berarti daerah penyelesaiannya atau HP-nya itu karena ke kiri ya. Ke kiri itu makin kecil nilainya. Karena dia makin kecil berarti tandanya lebih kecil. Berarti X lebih kecil. Karena batasnya min 4 nih. Berarti X lebih kecil dari min 4. Itu daerah 1. Daerah 3 atau, nah daerah 3 itu batasnya 2/5 ke kanan, makin besar. Kalau dia makin besar berarti tandanya pakai tanda lebih besar, lebih besar. Batasnya di mana? 2/5. Nah, ini dia HP-nya atau daerah penyelesaiannya. Kalau di soal ada sama dengan, misalnya di soalnya ada sama dengan, berarti kasih sama dengan. Karena di soal tadi tidak ada sama dengannya, makanya Ibu nggak kasih sama dengan. Demikianlah hasil akhir atau penyelesaian atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tipe yang kedua dengan cara tadi kedua ruas dikuadratkan. Itu dulu yang Ibu sampaikan. Jika masih belum paham, boleh tanya lebih lanjut. Kalau belum paham juga diulang ya, Nak ya. Perhatikan diulang-ulang untuk bisa memahami. Ibu usahakan sesingkat mungkin untuk menjelaskan. Di sini dulu apa yang Ibu sampaikan ke kalian, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak ya. Selamat bertemu kembali.